Kan ada ngomong baik-baik terus tiba-tiba disuruh mukul dalam kondisi sadar ya, disuruh mukul tiba-tiba nggak kena gitu kan, atau tiba-tiba gini terus kaku gini, kaku. Demi Allah, wallah itu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu. Justru yang kelihatan bohong ini, yang nyebut bohong ini. Kenapa? Karena dia belum memastikan, belum melihat secara langsung, dia sudah mengatakan demi Allah bohong. Maka yang bohong itu sebetulnya yang nyebut bohong. Iseng-iseng bahas konten-konten YouTube tenaga dalam. Jadi di YouTube itu kan banyak sekali konten video ya, apapun motifnya itu terserah sebenarnya, hidup orang kan masing-masing ya. Cuman gini maksudnya, mau tenaga dalam mau tenaga luar terserah. Cuman kalau pakai, saya kan ngerti itu settingan, kan aku paham itu settingan asli itu saya paham. Nah yang kadang yang saya takut dosa itu kalau saya diem, settingan ya, modus tapi pakai casing agamawan. Nah, itu sing aku kadang-kadang ganggu kepikiranku. Gini loh maksudnya, praktek tenaga dalam tapi settingan gitu kan, bohong, modus, terus pakai surban, kalungan tasbih, terus baca ayat kan gitu kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Puas ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orangnya mental gitu kan. Itu kan bohong, itu kan modus, tapi yang dibaca ayat. Nah itu kan bahaya itu. Terus lebih-lebih nanti setelah pasca acara itu selesai, itu biasanya loh ya, saya paham dunia itu. Nanti di belakang, itu kan tujuannya kan bangun pamor, bangun konsep, bangun nilai lah istilahnya, supaya banyak tamunya kan gitu ujung-ujungnya. Di YouTube itu banyak ngantem mental, datang ke rumahnya dukun, dukunnya diajak ngobrol baik-baik, terus tiba-tiba perang ilmu, dukunnya kalah gitu kan. Terus apa, bawa Al-Quran gitu kan. Ya, sebenarnya mungkin unsurnya dakwah maksudnya, tapi nggak seperti itulah gitu loh maksud saya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Gitu loh. Kan ada ngomong baik-baik terus tiba-tiba disuruh mukul dalam kondisi sadar ya, disuruh mukul tiba-tiba nggak kena gitu kan, atau tiba-tiba gini terus kaku gini, kaku. Demi Allah, wallah itu bohong, itu modus. Mau dia pakai surban, mau dia pakai seragam tentara, mau dia pakai seragam polisi, pakai seragam ustadz, gus, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Selamat siang atau sore sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini sambil ngopi sore di pinggir jalan, maka mohon maaf kalau agak ada suara bising motor. Mudah-mudahan tidak mengganggu suara saya, dan mungkin nanti ada teman-teman yang mau menambahkan. Siap gak menambahkan, Bung? Siap. Jadi gini sahabat-sahabat semua, ada satu ustadz yang ini saya kira bukan ustadz ya, orang dagelan. Karena dia, kalau saya melihat, sok jagoan, sok tahu ilmu apapun, padahal kita tahu perjalanannya seperti apa. Satu kali lagi saya katakan, ini bukan kemudian mengumbar-ngumbar aib, tapi supaya menjadi fakta bahwa kalau kita mau mengikuti seseorang itu ya harus yang matang, apalagi di dalam hal urusan agama. Karena selalu saya katakan, seorang ustadz itu tugasnya bukan hanya menyelamatkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka tanggung jawabnya adalah sangat besar ya, begitu, sangat besar. Setelah dulu dia tukang jualan softtek ya, kemarin waduh, softtek. Kemarin menjadi ustadz, dan hari ini seringkali dia mengkritik
praktisi. Waduh, praktisi. Seorang yang mempunyai kekuatan dahsyat. Ya, kekuatan supranatural. Katanya yang membuat saya kurang suka, ini ada kata-kata demi Allah, bahwa semua yang kita lihat dan siapapun itu di media sosial yang suka mendatangi dukun itu bohong semua. Nah, ini kata-kata ini. Dan bahkan dia menyebutkan demi Allah. Nah, ini nih, kok bisa meyakinkan demi Allahnya gitu loh. Kita belum tahu. Misal ada Kang Ujang Bustomi. Awas sih. Balik. Bukan balik. Jadi coba sob, beli nge. Coba. Sob terus, coba, sob. Tokakan nih sob, tokakan. Sira kuat temen sih. Ngapa? Siapa sih? Ini siapa? Sudah lama, dari mana? Ini kenapa sudah? Baka putu isun akan ganggu ay. Isun teka. Anak putih diganggu, ya teka. Ya anak putih kok lebih bener. Siapa beli bener? Ya beli bener. Dikongkon dari putu isun. Dikongkon riben, ya beli bener makanan. Duduk karpet derek dikongkon. Dikongkon. Kan si siapa kan? Mau jenglot apakah? Dengar dia rantai babi jenglot. Urusan putu isun. Urusan putih kita. Sampai miluan. Ini kita main ngobrol sih. Orang sampean udah cukup ngobrol, sampean pengen ngeru segala-galanya, sampean pengen ngerusak acara putu isun, usaha putu isun. Merusak acara usaha. Ada usaha nih, pasar, ngomong, putu apa? Anda suwe-suwe mancing emosi kita. Sila. Wong Suwe. Bagus teman sih. Riben. Anda nih semua ini benar-benar kayak gini-gini mungkin ngomong. Putue diwarai putue. Warai putue. Tidak ada yang melebihi kekuatan Allah. Tidak ada orang di dunia ini jin manusia langka sing hebat. Yang hebat dan kuat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Inji Allah langka Allah. Langka Allah. Lah ini langka Allah siapa yang ciptakan ente? Siapa? Beli urus. Mau saya kasih tahu apa itu Allah? Mau saya kasih tahu apa itu Allah? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Kenapa? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Lakian omong apa? Semua kita menang baik. Uwis. Balik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Akbar. Ini sahabat tadi belum menyadarkan diri, nanti akan saya sadarkan. Nanti saya akan lihat-lihat ini sambil dia yang mumpung nggak sadar. Ini ada beling katanya. Beda beling, ada paku. Ini seperti ini. Kita akan saya makan nih Bling. Nah, saya makan. Ini tidak ada yang menandingi kekuatan Allah sahabat. Apapun ini semuanya. Ya. Ini media apapun semua. Ini jin semua. Jin. Siapa yang bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan jin. Itu musyrik namanya. Siapapun yang musyrik menyekutukan Allah, mencium bau surganya dia tidak mau. Jangan pernah takut santet, jangan pernah takut sihir, jangan pernah takut siapa itu setan belek, setan engklek, setan apa. Yang takut adalah Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi iktibar, tanamkan dalam hati kita ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Siapa di sini yang penggemar Kang Ujang Bustami? Nah ini nih, salah satu penggemar setan belek nih. Itu setan beleknya. Nah ini setan beleknya. Iya, salah satu ustadz atau kiai yang suka mendatangi dukun-dukun belek gitu. Apakah beliau pun bohong? Siapa nih yang penggemar Kang Ujang Bustami? Saya pernah silaturahmi kepada beliau. Saya melihat langsung dengan secara kasat mata bagaimana dia berinteraksi dengan pasiennya. Pokoknya punya ilmu yang orang biasa itu tidak memilikinya. Saya langsung melihat dengan mata kepala saya. Orang datang ke sana ke padepokan Kang Ujang Bustami dengan awalnya dibopong ya karena tidak bisa jalan. Kemudian pas dia pijit-pijit diobati sama Kang Ujang Bustami langsung bisa jalan. Keren gak? Saya walau alam itu ilmu apa? Yang jelas mungkin dengan izin Allah pastinya bahwa dia itu memiliki kemampuan yang beda dengan kebanyakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat terhadap orang lain. Artinya bahwa saya melihat energi positif kepada Kang Ujang Bustami, apalagi ketika mendatangi dukun-dukun. Bagaimana di akhir tayangan Kang Ujang Bustami selalu menyisipkan kata-kata bahwa jangan sampai takut oleh siapapun. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan belek di sana kepret semua. Kepret semua, udah jangan takut. Artinya bahwa itu adalah pengukuhan tauhid. Harus itu ditanamkan tauhid yang kuat, yang dalam, bahwa tidak ada yang mesti kita takuti selain daripada Allah. Jin, setan itu gak boleh kita takut. Ini adalah satu kemudian pelajaran yang saya kira perlu untuk semua masyarakat Indonesia ini tahu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, otak mistis orang Indonesia itu kental, kuat. Mau tidak mau, suka tidak suka, otak mistis orang Indonesia itu selalu hadir. Maka jangan sampai otak mistis orang di Indonesia ini menjadi sebab dia takut, dan ketakutannya ini melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh takut kita mungkin takut berjalan di keheningan malam, di kesepian malam, di kepoekan malam. Apa tuh artinya poek bahasa Sundanya? Kegelapan.
di kegelapan malam. Mungkin kita takut berjalan sendiri. Oke, itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan itu kemudian melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Ya, itu kan pengukuhan tauhid. Saya kira baik di sana. Apakah bohong? Wallahu alam, saya belum pernah melihat live-nya. Namun kalau misal ada yang mengatakan demi Allah bohong, ini saya kira bukan Kang Ujang Bustami yang bohong. Mungkin ada sebagian yang bohong, tapi saya melihat Kang Ujang Bustami ini, saya kira asli. Saya kira ya, karena saya pun belum melihat. Justru yang kelihatan bohong ini, yang nyebut bohong ini. Kenapa? Karena dia belum memastikan, belum melihat secara langsung. Dia sudah mengatakan demi Allah bohong. Maka yang bohong itu sebetulnya yang nyebut bohong. Paham gak? Karena belum menyaksikan secara jelas. Ini kan sudah suudon kepada semuanya bahwa itu adalah hanya rekayasa belaka. Itu suudon kepada semuanya. Oke, mungkin ada sebagian dukun-dukun atau orang yang memanfaatkan media gaib untuk kemudian wawancara dan sebagainya untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Namun jangan dipukul rata bahwa ada juga ilmu hikmah di dalam Islam, dipelajari di dalam Islam, ada di dalam Islam. Dan mungkin itu bisa untuk kemudian menampar setan-setan belek. Gitu loh.